Bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita bisa kembali di dalam majelis ilmu setelah sekian hari yang kita akan teruskan mengenai tauhid, di mana sudah bersambung di hak Allah ya. Itu hak Allah yang wajib ditunaikan para hambanya adalah mereka hanya menyembah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, sebagaimana ditemukan di dalam hadis yang disebutkan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, tadri ma haqqullahi alal ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah." Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba dan hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mu'adz berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa inna haqqallahi alal ibadi ayya'budullaha wa la yusriku bihi syai'an wa haqqul ibadi ala Allahi azza wa jalla alla yu'alliba man la yusrik bihi syai'an. Mu'adz Rasulullah bersabda, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba hendaklah ia menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba yang akan Allah tunaikan, yaitu Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Nah itu ya, di antara hak Allah kepada hamba dan juga hak hamba kepada Allah. Sebenarnya ini masih ada sambungannya ya, tapi beda dengan tema kita. Nah ini jelas berarti faedah yang bisa kita ambil, bagaimana hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya, yaitu tidak syirik kepada yang lain, tidak menyekutukan Allah, tidak syirik, dan juga hanya menyembah Allah saja ya.
Terus juga kandung juga sifat sahabat. Kalau dia tidak tahu, maka disebutkan Allah Rasuluhu a'lam, ya. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, artinya tidak soal tahu, ya. Apalagi ini dalam perkara agama, ya. Tidak soal tahu kalau belum mengetahui, ya. Kalau belum tahu perkaranya, ya tidak soal tahu. Nah, ini berbanding terbalik. Di zaman sekarang banyak yang soal tahu padahal dia belum tahu tentang perkara tentang Islam itu, ya. Atau dia hanya sebatas membaca, kemudian dia menyimpulkan sendiri, ya. Ya, kemudian ya dia seolah-olah jadi tukang fatwa gitu, ya. Dan mengetahui segala sesuatu, ya. Nah, itu harus digurukan, ya. iya, seolah-olah dia orang yang memang ahlinya gitu, ya. Nah, ini berbahaya, ya. Nah, makanya orang bisa jadi terjebak kalau dia tanpa bimbingan seorang guru, ya. Gurunya juga yang harus memang Ahlus Sunnah, ya. Karena itu Muaz, walaupun Muaz itu kan ahli fikihnya gitu, ya, kalau dikatakan, ya, Muaz bin Jabal itu ahli fikihnya, ya. Ahli fikih dalam hal Islam itu, ya. Tapi beliau tidak tahu juga, ya, tentang perkara ini. Maka Nabi menerangkan fa inna haqqallahi 'alal ibadi ayya'budullaha wa la yusriku bihi syai'an, ya. Yaitu menyembah Allah saja dan tidak syirik dengan sesuatu apapun. Haqqul ibadi 'alallah, yaitu alla yu'adziba man la yusriku bihi syai'an, ya. Allah tidak akan mengazab hambanya, ya. Artinya orang yang bertauhid Allah jaminkan, ya, tidak akan diazab. Nah, itu hak beribadah, ya. Hak peribadatan merupakan hak bagi Allah, ya. Setiap orang yang memalingkan peribadahan pada selain Allah, maka batal tauhidnya itu, ya. Tauhidnya batal. Maka dari hadis di atas menunjukkan bahwa tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hak dan kekhususannya, berkebalikan dengan syirik yang berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam satu hak atau kekhususannya. Inilah hakikat tauhid, ya. Yaitu kita mengesahkan Allah dan tidak mengadakan sekutu baginya, seperti yang difirmankan Allah, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian juga di surah Al-Isra, yang tadi surah An-Nisa ayat 6, ya. Al-Isra ayat 23 menerangkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan juga di surah Al-Bayyinah yang kita hafal, ya, di antaranya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Padahal mereka tidak disuruh
kecuali hanya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Banyak ayat yang menunjukkan kandungan yang serupa ya, akan pentingnya bagaimana menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Maka dari uraian itu kita sudah tahu ya, tampak jelas bahwa tauhid ada 3 ya, yaitu tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Jadi ini sedangkan pembagian tauhid ya. Setelah kita tahu definisi tauhid ya, maka diterangkan bagaimana pembagian tauhid itu. Nah, ini agak panjang juga ya kalau pembagian tauhid, nanti ada bahasan khususnya, bahasan lanjutan ya. Ada yang baginya 3, ada yang baginya 2 ya, tauhidul ilmi dan juga tauhidul amal ya. Kalau asma wa sifat itu adalah amalnya, bisa dikatakan amal juga karena harus ada reaksinya ya, seorang mengimani sifat-sifat Allah ya, nama-nama Allah. Sikap Apa? sifatnya Apa? Ar-Rahim. Hah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya, sifat. Terus juga rububiyah. Nah, kalau rububiyah itu kan secara ilmu ya. Terus secara amal juga uluhiyah, itu masuk uluhiyah. Terus secara amal, karena uluhiyah ya jelas ini kan harus beribadah ya. Nah itu, jadi ini hakikat tauhid itu terbagi 3 ya, nanti diterangkan di khusus bagian tauhid ya. Maka ketiga tauhid itu disebutkan sebelumnya memiliki lawan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Beliau berkata, apabila Anda telah mengetahui bahwa tauhid rububiyah adalah pengakuan bahwa Allah Sang Pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang Maha mengatur segala urusan dan seluruh makhluknya, tidak ada sekutu dalam pemilikannya itu, maka lawan dari itu adalah ketika hamba meyakini keberadaan pengatur lain ya, selain Allah dalam perkara yang hanya dilakukan olehnya ya. Dan juga apabila telah kita mengenal bahwa tauhid asma wa sifat adalah Allah yang diseru dengan nama yang ditetapkan oleh dirinya sendiri ya, dan disifati dengan sifat yang ditetapkan olehnya dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta meniadakan tasbih ya, menyerupakan tasbih itu. Terus tamsil ya, tamsil itu mengumpamakan ya, masalah mislu ya, mengumpamakan ya dari dirinya. Maka lawan dari hal itu adalah 2 hal yang dikategorikan sebagai berikut, yaitu adalah ilhad, yaitu pertama menafikan
seluruh nama dan sifat Allah itu adalah ilhad ya. Yang kedua tasbih, yaitu menyerupakan atau mengumpamakan sifat-sifat Allah dengan makhluk ya, menyamakan lah itu. Nah itu nanti kita terangkan lebih jelas di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum walafu minkum. Rabbana atina min ladunka rahmatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar. Nah balana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.